Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ummu Salamah. Pada kesempatan kali ini tentunya kita akan membahas materi lanjutan kita, yakni pada mata pelajaran Al-Quran Hadis, yang dimana sebelumnya sudah saya rancangkan lewat sebuah PPT agar kalian bisa lebih memahami, lalu membaca PPT yang saya buat, dan pada akhirnya kalian akan diskusi bersama karena memudahkan kalian juga untuk belajar kembali dengan PPT yang sudah saya buat. Baik, pada bab lanjutan ini kita akan membahas tentang menjaga kelestarian lingkungan. Pembahasan kali ini cukup menarik karena bersinggungan dengan bukan yang terjadi begitu saja, namun ulah manusia itu sendiri. Nah, pada bab ini kita akan membahas tentang menjaga kelestarian lingkungan sesuai dengan analisis Quran Surah Ar-Rum ayat 41 sampai dengan 42. Selanjutnya, kita langsung saja melihat PPT. Kalian bisa lihat di belakang saya, PPT-nya itu sudah menarik sekali. Tentunya itu sudah bagian dari kreativitas saya untuk kalian, memudahkan kalian agar kalian itu bisa semangat untuk membaca. Karena walaupun kalian anak SMA yang sebentar lagi sudah lulus, kreativitas itu diperlukan. Karena saya tahu kalian itu cepat bosan. Sekarang kalian lihat PPT yang saya buat, itu kita mengambil tema tentang kerusakan alam di muka bumi, yakni dengan judul menjaga kelestarian lingkungan, analisis Quran Surah Ar-Rum ayat 41-42. Nanti kalian baca. Ada tujuan pembelajaran untuk pertemuan kita ini, yakni melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Artinya nanti kalian bisa membaca terus berkolaborasi atau diskusi bersama teman-teman kalian untuk melihat fenomena yang terjadi, lalu kalian didiskusikan apa yang kalian lihat, lalu kalian renungkan, lalu pada akhirnya kita akan membuat sebuah kesimpulan hasil dari sebuah diskusi kalian tadi. Nah, peserta didik mampu melafalkan ayat-ayat sesuai dengan kaidah ilmu tajwid dan hadis-hadis tentang kelestarian lingkungan. Ini wajib karena ini harus kalian ketahui tentang dalil atau sebuah hadis dari kerusakan lingkungan itu. Terus yang kedua, mengkomunikasikan dalam berbagai media dengan semangat disiplin, peduli terhadap lingkungan sekitar, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari. Kita lanjut, kerusakan lingkungan. Baik, kita mengarah pada sebuah materi. Kerusakan alam itu terjadi akibat ulah manusia atau ketika manusia itu tidak menjaga keseimbangan alam. Keseimbangan lingkungan seperti yang marak terjadi, yakni penebangan hutan secara liar. Bahkan di kota-kota besar memang sudah umum terjadi, namun ternyata ini juga sudah marak terjadi di sebuah desa-desa kecil, di sebuah pedesaan yang katanya itu alamnya itu dilestarikan, namun ternyata itu tidak, dan bisa mengakibatkan sama seperti apa yang dirasakan oleh di kota-kota besar. Dampak dari kerusakan ini itu sangat luas tentu, mulai dari bencana alam, hilangnya habitat makhluk hidup yang tadinya notabene itu makhluk yang sebelumnya itu tidak langka, tapi karena atau gara-gara kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri punah. Nah, hingga perubahan iklim yang merugikan kehidupan manusia itu sendiri. Perubahan iklim, contohnya seperti angin puting beliung, yang tadinya ada hutan yang sangat lebat untuk menjadi penopang angin tersebut, tiba-tiba sudah gundul, sudah habis. Nah, pada akhirnya angin ini akan merusak ekosistem tentu juga, dan merusak keadaan lingkungan di area sosial, area pedesaan, area kota-kota yang akan merugikan manusia itu sendiri. Islam mengajarkan kita untuk menjadi khalifah di muka bumi. Untuk apa? Agar merawat bumi dengan merawat atau menjaga semua pemberian Tuhan, termasuk tanah, air, udara, dan makhluk hidup, sehingga kelestarian alam tetap terjaga bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Di situ ada artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan perbuatan tangan manusia,
Melalui hal itu, Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dilihat dari penjelasannya, Allah menunjukkan dalam ayat ini bahwa telah terjadi kerusakan di bumi, di daratan, dan di lautan. Kejadian-kejadian di alam itu membuat ketidakseimbangan alam seperti perubahan musim, cuaca yang ekstrim, kemarau yang berkepanjangan, dan pada akhirnya yang sangat menyengsarakan manusia itu sendiri akibat ulah mereka sendiri. Allah juga menjelaskan kepada manusia bahwa kerusakan yang terjadi di muka bumi adalah karena perilaku manusia itu sendiri, baik disebabkan perilaku maksiat maupun kesalahan dalam pengelolaan bumi atau merawat pemberian Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad, berpergianlah di muka bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang musyrik. Penjelasan dari ayat 42 dari Quran Surah Ar-Rum ini, ternyata Allah memberikan kemungkinan bahwa manusia itu untuk sadar dan kembali ke jalan Allah setelah merasakan sebagian dari akibat perilaku mereka. Nah, Allah juga memerintahkan manusia untuk merenungkan kejadian-kejadian yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di masa lalu. Adapun makna ayatnya itu sendiri, ini ada 3 poin. Ajakan untuk merenungi alam semesta. Artinya Allah menyuruh kita untuk lebih memperhatikan alam dan lingkungan sekitar. Pada akhirnya Allah memerintahkan untuk menjaga, bukan merusak. Tetapi ya mungkin ada sebagian manusia merasakan bahwa kalau tidak melakukan sesuatu yang berasal dari alam, mereka tidak bisa makan. Mungkin ada. Terus yang kedua, kesadaran manusia terhadap kekuasaan Allah. Terus yang ketiga, manusia harus menjaga dan memelihara alam sebagai bentuk tanggung jawab khalifah di muka bumi. Beralih pada slide berikutnya di PPT yang saya buat, di situ tertera sebuah hadis tentang menanam tanaman. Artinya ini mengarah pada vitalisasi atau kerusakan yang dibuat manusia sebelumnya, ada baiknya untuk reboisasi kembali apa yang sudah mereka rusak. Hadis tentang menanam tanaman, yakni dari Anas bin Malik. Bunyi hadisnya itu, an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min muslimin yaqrisu ghaisan aw yazra'u zar'an fayakula minhu tayrun aw insanun illa kana lahu sadaqah. Riwayah Al-Bukhari wa Muslim wa Tirmizi. Dari Qatadah dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman, kemudian pohon itu atau tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia atau binatang, melainkan menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Penjelasan terkait hadis tersebut, yakni yang pertama ada catatan pahala sedekah untuk mereka yang hasil tanamannya atau mereka yang menanam, terus hasilnya itu akan dinikmati oleh makhluk hidup yang lainnya seperti burung-burung, hewan-hewan yang lain, atau manusia itu sendiri. Menanam pohon dan merawat tanaman adalah amal yang mendatangkan pahala berkelanjutan. Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap tanaman yang bermanfaat bagi manusia, hewan, atau burung akan menjadi sedekah baginya sendiri. Dengan menanam dan menjaga lingkungan, kita tidak hanya melestarikan bumi, tetapi juga mendapatkan pahala dari Allah. Nah, penjelasan dari hadis tersebut, hadis ini menunjukkan kepedulian ajaran Islam terhadap lingkungan. Bahkan sikap melestarikan lingkungan, misalnya menanam pohon atau tanaman, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diketahui bahwa sebatang pohon dewasa mampu menghasilkan oksigen yang cukup menopang kebutuhan nafas manusia. Bahkan atau padahal betapa pentingnya nafas untuk kehidupan manusia. Belum lagi buah yang dihasilkan, akar yang menampung air sehingga keberadaannya menjaga keseimbangan air dan tanah. Biasanya kalau hutan yang sudah gundul akan mengakibatkan banjir bandang yang besar karena hutannya tadi sudah kering waktu musim kemarau, tiba-tiba hujan. Nah,
otomatis airnya itu akan beralih ke tempat yang lebih rendah. Nah, biasanya tempat yang lebih rendah itu ada kawasan pemukiman yang sangat padat dan di situ pada akhirnya banjir besar dan merugikan manusia itu sendiri karena ulah manusia itu sendiri. Nah, gitu. Penjelasan dari poin Quran surah Ar-Rum ayat 41 itu ada 5 poin. Yang pertama, kerusakan akibat perbuatan manusia itu jelas. Kerusakan sebagai peringatan dan ujian itu jelas. Itu sudah sering terjadi, namun masih sering terjadi pembabatan hutan secara liar. Padahal sudah diperingatkan oleh pemerintah, oleh Tuhan itu sendiri. Dan pada akhirnya manusia nggak akan mendengar hal itu karena mereka, kehidupan sehari-hari mereka, terutama di mata pencarian atau makanan mereka itu berasal dari alam, berasal dari hutan. Kebanyakan. Terus yang ketiga, perintah untuk belajar dari sejarah. Yang selanjutnya itu ada dimensi sosial dan ekologis. Dimensi sosial dan ekologis juga merupakan dua komponen utama yang saling berkaitan dalam memahami krisis lingkungan maupun upaya pelestarian alam. Keduanya itu menjelaskan bagaimana manusia itu bisa berinteraksi dengan lingkungan dan dampak dari interaksi tersebut. Quran surah Ar-Rum ayat 41-42 itu mengajarkan kita bahwa kerusakan alam dan sosial adalah akibat ulah manusia. Ya, itu tentu dan benar. Dan Allah menampakkannya sebagai peringatan, tapi manusia itu sendiri pastinya tidak sadar. Walaupun sadar, mereka denial. Mereka mengesampingkan kesadaran mereka itu untuk kepentingan pribadi. Manusia diperintahkan untuk belajar dari sejarah umat terdahulu agar tidak mengulangi hal yang sama. Nah, pada abad ke-21 ini ternyata kita kembali pada masa lalu. Di situ ada ayo diskusi katanya di PPT saya. Boleh nanti kalian diskusikan tentang menjaga kelestarian lingkungan ini dengan lalu kaitkan dengan pertanyaan di awal yang saya katakan. Terus kesimpulannya, Quran surah Ar-Rum ayat 41-42 dan hadis tentang menanam tanaman adalah bahwa manusia memiliki tanggung jawab besar terhadap bumi dan kehidupan. Ayat menegaskan bahwa kerusakan alam dan sosial muncul akibat ulah manusia sebagai peringatan agar mereka kembali kepada Allah dan belajar dari kehancuran umat terdahulu. Sementara hadis menekankan bahwa menanam pohon adalah sedekah dan amal jariah karena manfaatnya terus mengalir bagi makhluk lain. Keduanya mengajarkan bahwa iman harus diwujudkan dalam tindakan nyata, berhenti merusak, menjaga lingkungan, menanam, dan memberi manfaat bagi sesama sebagai bentuk ibadah yang membawa keberkahan. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Selanjutnya kalian diskusi saja. Dan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're